Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktaba abadal abidin wa dahra dahirin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rubrik baru channel Alawiyyin History, yang insyaallah pada rubrik ini kita akan membahas fawaid atau faedah-faedah pilihan yang insyaallah kita akan ambil dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Alhamdulillah, perkenalkan dulu ya sebelum kita memulai kajian ini. Al-Faqir adalah Habil bin Ismail Al-Kaf yang insyaallah akan belajar bersama dengan pemirsa Alawiyyin History dalam rubrik ini. Dan kita akan memulai langsung ya kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah, itu kitab menerangkan salat. Jadi di sini jangan dikira hanya fokus tentang fikih, enggak, cuman ada banyak faedah-faedah yang berkaitan dengan fikih juga, kemudian ada tasawuf, kemudian ada motivasi juga yang insyaallah bisa merubah kehidupan kita, mengubah prinsip kita menjadi yang lebih baik. Al-wudhu wa masailu, ini wudhu dan berbagai macam permasalahannya. Qalallahu ta'ala li Musa alaihi salam, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa tawadda." Wahai Nabi Musa, tawadda, wudu'lah. Nah, jadi kita tahu dari sini bahwa wudu itu bukan termasuk khususiyah daripada umat Nabi Muhammad. Akan tetapi di syariat terdahulu juga disyariatkan wudu. Makanya di sini Allah berfirman, "Ya Musa tawadda." Berbeda dengan tayammum, ya. Kalau tayammum adalah khususiyah umat Nabi Muhammad, karena di umat-umat terdahulu tidak ada tayammum. Jadi kalau wudu ada. Ya Musa tawadda fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Ya Musa, wudulah. Kalau seandainya nanti terjadi sesuatu sedangkan engkau dalam keadaan tanpa wudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan engkau cela, jangan engkau salahkan kecuali dirimu. Jadi ini diambil dari kitab Jawahir Lu'lu'iyah, syarah Arba'in Nawawiyah. Jadi dapat kita ambil dari firman ini yang diwahyukan kepada Nabi Musa, bahwasanya salah satu cara untuk menjaga diri kita dari mara bahaya ya ketika di jalan atau ada di rumah atau dimanapun saja, yaitu dengan berwudu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menjaga diri kita dari hal yang tidak kita sukai. Maka para ulama ya, para aslafun saleh juga selalu menganjurkan kita untuk dawamul wudu, selalu senantiasa untuk berwudu. Ya, sampai pernah saya mendapatkan cerita dari salah satu dari guru saya, ada orang yang dia selalu dawamul wudu ya, selalu senantiasa berwudu. Suatu kali dia bepergian yang jauh ya, pergi yang jauh menggunakan ini bis ya, dia naik bis karena dia nggak mempunyai kendaraan, hanya pergi ke tempat jauh. Ternyata ketika di tengah perjalanan ya, dia sebagai penumpang wudunya batal. Tidak pikir panjang, dia turun dari bis tersebut padahal tujuannya belum sampai ya. Jadi misal dia ini dari Surabaya mau ke Jakarta, di tengah jalan dia batal wudhunya, maka ketika itu dia turun, nggak peduliin apakah tujuannya telah sampai atau dia kepikiran duit ya, terbuang dengan begitu saja, enggak. Jadi saking dia selalu dawamul wudhu sehingga dia tidak memperdulikan hal tersebut. Termasuk juga dawamul wudhu ini adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat.
Jadi semoga kita mendapatkan futuh juga, futuh ilm. Jadi banyak sekali faedah dari wudu, dan ini adalah salah satunya agar kita terhindar dari mara bahaya. Kemudian ja'a rajulun ila Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Ya, diceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, yas'aluhu an yu'allimahul kimia. Ya, seorang laki-laki ini datang kepada Syekh Abil Hasan untuk diajari pelajaran kimia. Kimia ya. Jadi kimia itu qalbul ain, di sini dijelaskan dalam catatan kaki, al kimia qalbul ain ilal ukhra ka qalbit turab zahaban. Mengubah benda ke sesuatu yang lain. Ka qalbit turab zahaban wa hadza la yuhibbuhu salaf. Seperti mengubah debu menjadi emas. Tapi di sini wa hadza la yuhibbuhu salaf. Ini enggak disukai oleh orang salaf. Mungkin mereka tidak suka dunia, zuhud ya, zuhud. Jadi mengambil dunia itu sekadarnya saja. Jadi belajar kimia, fa amarhu syai yuqim indahu sanah. Hanya disuruh kepada Syekh Abdul Hasan Asyadzili menyuruh dia untuk, kamu di sini 1 tahun belajar ya, di sini sama anak. Wa syarata alaihi an yatawadda kullama ahdath, dan mensyaratkan untuk berwudu setiap kali kamu berhadas. Kalau hadas wudu. Wa yusalli rak'atain, dan salat 2 rakaat. Salat sunah wudu ya, disunahkan juga kalau setelah setelah wudu kita disunahkan untuk salat. Wa wa'adahu ta'lim ba'da dzalik, dan akan dijanjikan untuk belajar. Jadi kalau mau belajar, dia masih berhadas, wudu dulu, salat, baru taklim sama anak. Jadi terus kayak gitu. Semisal batal, wudu lagi, salat, taklim lagi. Falamma kamulatis sanah dhahaba dzalika rajul ila bi'rin. Maka ketika sudah sempurna 1 tahun, dhahaba dzalika rajul, orang laki-laki itu pergi ke ila bi'rin, ke sumur. Yastaki minha ma, ngambil air dari sumur tersebut. Dia pengen ada hajat. Fatala ad-dalwu mamlu'an dhahaban. Tiba-tiba ember ya, timba tadi naik, mamlu' dhahaban, dipenuhi dengan emas, au fidda atau perak. Ini ada sebagian dari riwayat. Fasabbahu fil bi'r zuhdan fi. Tapi akhirnya ditumpahkan lagi ke sumur. Zuhdan, karena zuhud, merasa dia zuhud, enggak perlu. Wajah ila syekh fa akhbarahu, akhirnya dia datang. Peristiwa tadi diceritakan kepada syekhnya. Fa akhbarahu, kemudian diceritakan hal tadi. Faqala lahu syekh qad sirta al-an kulluka kimia. Kamu sekarang sudah menjadi kimia. Jadi ilmumu, dirimu sekarang sudah menjadi kimia semuanya. Wa nasabahu da'iyan ilallahi ta'ala, hanya diangkat dia menjadi da'i ilallah. Ini pendakwah yang menyeru kepada Islam. Nah, mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.